pagi hari ini dalam ibadah anak online. Di minggu terakhir di bulan Oktober, wah gak terasa ya, kita sudah ada di akhir bulan Oktober. Tetapi biarlah sukacita dari Tuhan itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersiap untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang bahagia hari ini? Kalian lambaikan tangan ya, sekalipun Tante Kesia nggak bisa melihat gitu ya. Siapa yang bahagia hari ini? Lambaikan tangan. Tante Kesia juga bahagia. Karena apa? Karena Tante Kesia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi hidup Tante Kesia. Demikian juga dengan kalian semua. Tentunya kalian juga bahagia saat pagi hari ini. Kita nyanyi satu pujian ya, yang minggu lalu sudah Tante Kesia nyanyikan dalam ibadah online di minggu lalu dalam versi bahasa Inggrisnya. Kita akan nyanyi dalam versi bahasa Inggrisnya dulu, kemudian nanti kita akan nyanyi dalam versi bahasa Indonesia. Hari ini, kurasa bahagia.
bahagia yang kita alami bukan karena faktor-faktor yang ada di sekitar kita, tetapi bahagia yang kita alami karena ada sukacita Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Ada kasih Yesus yang besar yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita nyanyi lagu lama, adalah sukacita di hatiku. Nyanyi bersama-sama ya. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Dia Bapa yang sayang akan anak-anaknya. Dia mengasihi hidupmu. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
anak-anak, apa kabar kalian semua? Doa Tante Keisha, kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Di tengah kondisi apapun yang sekarang sedang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik buat dirimu. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Oke, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Matius ya. Siapkan Alkitabnya supaya kita dapat membaca ayat-ayat ini secara bersama-sama. Oke, sudah semuanya? Kalian sudah bawa Alkitab? Kita akan baca Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Ya, Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ya anak-anak. Dalam hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Matius 5 ayat 1 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Anak-anak yang baik, pagi hari ini kita membaca tentang khotbah Yesus di atas bukit mengenai ucapan bahagia. Wah, senang sekali ya kalau kita membaca tentang kata bahagia ini. Ayo anak-anak, siapa yang pagi hari ini tidak bahagia? Siapa di antara kalian yang pagi hari ini merasa sedih? Ada? Yang merasa kecewa, yang merasa putus asa, yang merasa hilang harapan? Apakah ada? Nah, tepat sekali pagi hari ini kita bahas tentang bahagia. Anak-anak yang baik, ternyata ukuran bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang banyak pada waktu itu tidak bergantung dari materi yang ada. Kebahagiaan tidak bergantung pada jabatan. Kebahagiaan juga tidak bergantung pada seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan juga tidak bergantung pada situasi yang menyenangkan di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang membuat seseorang itu bahagia. Di antaranya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, apa artinya? Artinya adalah seorang yang rendah hati, atau merasa tidak berdaya, atau merasa tidak mampu. Karena apa? Karena dia akan terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan berduka cita karena sesuatu hal yang tidak baik, tetapi berduka atas dosa yang dilakukan. Karena dia pasti akan bertobat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut ini artinya adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia mampu menggunakan kekuatan itu tepat pada waktunya, sehingga dikatakan dia itu lemah lembut. Bukan berarti dia lemah tidak berdaya ya, tetapi dia itu tahu kapan harus menggunakan kekuatannya tersebut.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Nah, orang yang rindu terus akan kebenaran firman Tuhan itu disebut berbahagia. Kenapa? Karena dia akan terus dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan diberikan kemurahan. Apa sih artinya murah hati? Murah hati itu artinya kita ikhlas untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa artinya? Orang yang suci hatinya itu berarti adalah orang-orang yang tulus. Nah, anak-anak, orang-orang yang melakukan ini semua itu dikatakan bahwa itu sangat berbahagia. Mengapa? Karena dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ketika kalian melakukan hal-hal ini yang tadi sudah kita baca bersama-sama, itu bukan atas kemampuan kita sendiri, itu bukan atas keinginan kita sendiri, tetapi kita itu menerima anugerah dari Tuhan. Kita itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan hingga kita mampu melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan Tuhan bilang bahwa orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya anak-anak yang baik, dalam setiap kondisi dan situasi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia. Mengapa? Karena Allah memberikan berkat di balik setiap hal yang boleh kita lakukan. Hal-hal yang sudah kita baca tadi ya, dan yang sudah Tante Kesia jelaskan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi jika kamu memiliki sikap yang rendah hati, kamu memiliki sikap yang tidak mampu, kamu bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, janji Tuhan apa? Kamu akan memiliki kerajaan surga. Kamulah pemiliknya. Dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Itu memang wajar, karena kita ini adalah manusia yang terbatas, yang juga punya kelemahan. Tetapi kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan ayo, kita mau andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Berbahagialah orang yang berduka cita. Janji Tuhan, karena mereka akan dihibur. Nah, anak-anak, tadi Tante Kesia jelaskan, berduka cita itu adalah berduka atas setiap dosa yang kita lakukan. Jadi, ada sebuah penyesalan dari setiap hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada kisah tentang pertobatan ya. Jika seorang berbuat salah, jika seorang berbuat yang tidak benar, kita tidak boleh seenaknya saja merasa tidak bersalah. Tetapi jika kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita mau menyesali setiap hal yang boleh kita lakukan di hadapan Tuhan yang tidak berkenan kepadanya, maka janji Tuhan, kita akan dihiburkan. Karena apa? Karena dosa kita akan diampuni. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Yesus rela mati buat kita untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wah, lemah lembut ini tadi Tante Kesia jelaskan. Seorang yang lemah lembut itu bukan berarti seorang yang lemah gemulai, seorang yang tidak berdaya, seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu salah. Tetapi orang yang lemah lembut ini adalah orang yang memiliki kekuatan dan mampu untuk mengeluarkan kekuatan itu tepat pada waktunya. Jadi misalnya, kamu punya kelebihan untuk bisa menasihati orang. Nah, ketika kamu mendapati temanmu yang berbuat salah dan kamu bisa menasihatinya tepat pada waktunya dan temanmu itu menyesali kesalahannya,
Itulah yang dikatakan dia itu seorang yang lemah lembut. Janji Tuhan, jika kamu berlaku lemah lembut, maka kamu akan memiliki bumi. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa selama kita hidup di dunia ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, anak-anak, beberapa waktu selama pandemi ini tentunya kita jarang bertemu ya. Kalian tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu di tempat di mana kalian berada. Kita bertemunya secara online seperti ini. Ya mungkin terkadang kalian juga nggak bisa melihat wajahnya Tante Kesia. Tante Kesia hanya berupa suara gitu. Tapi walaupun berupa suara, tapi firman Tuhan itu bisa tersampaikan dengan baik dalam kehidupan kalian. Nah, lapar dan haus akan kebenaran ini artinya adalah seorang yang selalu menantikan kapan nih ibadah lagi, kapan nih ke gereja lagi, wah kapan ya ada ibadah online lagi. Nah, itu artinya kalian lapar dan haus akan kebenaran. Nah, jika kalian lapar dan haus akan kebenaran, maka janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah kalian akan dipuaskan. Kalau kalian sungguh-sungguh mengikuti ibadah online, sekalipun masih di rumah saja, maka Tuhan akan menolong kalian untuk boleh mengerti firman-Nya. Dan firman-Nya itu akan hidup di dalam kehidupan kalian. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Seorang yang murah hati itu tidak pelit. Seorang yang murah hati itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia selalu berbagi kemurahan kepada orang lain. Dan apa yang Tuhan janjikan, dia akan beroleh kemurahan. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Olehnya, jika kalian punya yang lebih, punya sesuatu yang lebih, kalian tidak boleh pelit ya. Kalian harus memiliki sikap kemurahan hati ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, seorang yang suci hatinya ini adalah seorang yang tulus hati. Dikatakan bahwa mereka akan melihat Allah, bukan berarti kita melihat wajah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Tuhan, karena orang tersebut pasti akan tersungkur dan tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Allah. Tetapi orang-orang yang tulus di dunia ini akan melihat wajah Allah melalui karya-karya Allah dalam kehidupan ini. Kamu akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Kamu akan melihat penyertaan-penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kamu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya anak-anak, ada banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari dalam kehidupan manusia. Di antaranya kekecewaan, sakit hati, dengki, iri. Tetapi berbahagialah jika di mana kamu berada, kamu selalu membawa damai kepada teman-temanmu. Kehadiranmu selalu dinantikan oleh teman-temanmu. Karena kamu adalah anak-anak Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Sesuatu hal yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya anak-anak, menarik sekali apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya kalian saja yang boleh diberkati oleh Tuhan, tetapi ketika Tante Kesia merenungkan ayat-ayat ini, Tante Kesia pun juga diberkati oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi, bahagia kalian bukan bergantung dari hal-hal yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kalian. Tetapi bahagia kalian adalah ketika kalian mampu untuk melakukan firman itu. Dan Tuhan disenangkan dari apa yang kalian lakukan. Maka berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam hidupmu. Dan mungkin gak semua orang bisa mendapatkan berkat itu. Dan mungkin gak semua orang bisa merasakan berkat itu. Mungkin gak semua anak-anak seusia kalian bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup. Tetapi jika kalian mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kalian semua, Tante Kesia, disebut
orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan ya dalam ibadah anak online bersama-sama. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap prinsip kehidupan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukannya sendiri. Tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa menolong hidup kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau menjanjikan sebuah kebahagiaan yang kekal, yang mungkin tidak semua orang rasakan. Tetapi itu menjadi bahagian kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berbahagia, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami untuk taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua. Dan kami mau menjadi saksi Kristus yang bisa berdampak bagi dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah online selanjutnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, manakala ada di antara kami yang saat ini kami sedang sedih, kami sedang kecewa, kami sedang putus asa, kami sedang tidak berdaya. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Tuhan sanggup melawat kami, Tuhan sanggup menolong kami, dan Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Di akhir ibadah ini, biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan menolong setiap mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, di akhir ibadah online saat pagi hari ini, pesannya Tante Keisha, kalian tetap semangat ya di dalam menjalani hidup ini. Ada yang masih sekolah secara daring, atau mungkin shift-shiftan di sekolah. Ya, lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Kerjakan setiap tugas-tugas sekolah dengan baik, hormati guru di sekolah. Taat kepada papa mama di rumah. Kalau papa mama sedang sibuk, membutuhkan bantuan. Nah, kalian yang sudah besar yang bisa membantu, bisa menolong papa mama. Terlebih, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya hidup rohanimu tetap kuat. Sehingga kalau hidup rohanimu kuat, kamu akan mampu bertahan. Kamu akan tetap bersuka cita menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Sampai jumpa dalam ibadah online di hari minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. God bless you all.